Om Swastiastu. Halo anak-anak, jumpa kembali di pelajaran sejarah bersama Ibu Nikadet Juliasti dari SMA Negeri 1 Semarapura. Mana kabar kalian hari ini? Ibu sehat. Semoga kalian juga sehat ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Tentu kalian masih ingat kan pengertian kerajaan maritim? Ya, benar. Kerajaan maritim itu yang mana suatu kerajaan dalam hal ekonominya mengandalkan dari pelayaran dan perdagangan di laut. Nah, kerajaan maritim tidak hanya berdiri pada masa Hindu dan Buddha saja, tetapi pada masa Islam juga berdiri kerajaan maritim di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami penjelasan tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Pada masa berkembangnya Islam di Indonesia, berdirilah kerajaan-kerajaan maritim seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa Talo, dan Kerajaan Ternate Tidore. Nah, pada pertemuan kali ini, sesuai indikator, kita akan membahas tentang Kerajaan Maritim Indonesia pada masa Islam, yaitu Kerajaan Demak, dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Mari kita simak pembahasannya. Anak-anak yang Ibu banggakan, untuk Kerajaan Demak kita akan membahas tentang letak geografis, kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Langsung saja kita ke letak geografis. Berdasarkan peta Kerajaan Demak, secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, di mana sebelumnya Demak bernama Bintoro, yang merupakan daerah bawahan atau pasal dari Kerajaan Majapahit. Baiklah, kita lanjutkan ke kehidupan politik Kerajaan Demak. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak, yaitu 1. Raden Patah. Raden Patah memerintah Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah merupakan pendiri dari Kerajaan Demak. Beliau adalah keturunan dari Raja Majapahit yang bernama Brawijaya V dengan seorang putri dari Cina. Pada masa Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan agraris maritim. Sepeninggal Raden Patah, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Adipati Unus, yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Adipati Unus memerintah hanya sebentar karena meninggal dalam usia muda. Akan tetapi namanya cukup dikenal di Kerajaan Demak karena dia memiliki keberanian untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka. Adipati Unus ini mendapat julukan yaitu Pangeran Sabranglor. Adipati Unus digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. Ia memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya meliputi Jawa Barat dan Jawa Timur. Beliau juga dianggap berjasa dalam menyebarkan agama Islam di kedua wilayah tersebut. Pada masa Sultan Trenggono pula, Kerajaan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis di bawah pimpinan Fatahillah. Kemudian Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan penuh. Sepeninggal Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak antara Sunan Prawoto
yang merupakan putra mahkota, dan Pangeran Sekar Sidolepen yang merupakan saudara dari Sultan Trenggono, di mana akhirnya dimenangkan oleh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto kemudian dibunuh oleh Arya Panangsang yang merupakan anak dari Pangeran Sekar Sidolepen. Arya Panangsang sendiri akhirnya berhasil dibunuh oleh Joko Tingkir berkat bantuan dari beberapa sahabatnya seperti Ki Gede Pemanahan dan Sutawijaya. Joko Tingkir ini bergelar Sultan Hadiwijaya. Kemudian beliau memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang. Maka berakhirlah kerajaan Demak dan berdirilah kerajaan Pajang. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tentang kehidupan ekonomi. Sebagai kerajaan maritim, Demak menjalankan fungsinya sebagai penghubung dan transito antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dengan Malaka sebagai pasaran Indonesia bagian barat. Perekonomian Demak berkembang pesat dalam dunia maritim karena didukung oleh penghasilan dalam bidang agraris. Adapun komoditas utama ekspor Demak adalah beras, madu, lilin, dan buah-buahan. Kemudian kita lanjutkan dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Demak telah berjalan dengan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Agama dan kebudayaan Islam menjadi semangat baru dan pemersatu bagi masyarakat Demak. Sehingga kerajaan Demak disebut dengan negara teokrasi, yaitu negara berdasarkan atas agama. Yang terakhir kita akan bahas tentang kehidupan budaya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak meninggalkan beberapa kebudayaan yang terkenal. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Nah, dari namanya, Ibu yakin kalian sudah tahu bahwa Masjid Agung Demak ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang dibangun pada masa pemerintahan Raden Patah dan pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Tiang masjid ini terkenal dengan nama Suku Tatal. Di Pondopo masjid ini pula Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar perayaan Sekaten. Perayaan Sekaten hingga kini masih dirayakan di Yogyakarta dan Surakarta. Tujuannya untuk menyebarkan tradisi Islam. Yang ketiga ada makam Raja-Raja Demak yang hingga sekarang masih bisa kita jumpai yang berada pada komplek Masjid Agung Demak. Anak-anak yang Ibu banggakan, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah dan bercorak agraris maritim. Pada masa kejayaannya, kehidupan ekonomi, sosial, budaya berkembang dengan baik dan sangat pesat. Kerajaan Demak membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan bangsa Indonesia, di mana beberapa hasil kebudayaannya masih dapat kita jumpai hingga masa kini, seperti bangunan Masjid Agung Demak, makam Raja-Raja Demak, dan tradisi Sekaten yang hingga sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Aku adalah seorang raja di Kerajaan Demak. Aku merupakan anak dari Brawijaya V. Pada masa pemerintahanku, dibangun Masjid Agung Demak. Siapakah aku? Apakah Raden Patah? Apakah Adipati Unus? Atau Sultan Trenggono? Ya, bagus. Jawabannya adalah Raden Patah. Nah, agar kalian dapat memahami materi ini dengan lebih baik, silakan kalian kerjakan LKPD pada link di bawah ini. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata, tutup dengan param santi. Om Santi 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 Om.